Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian-kun season 8 episode 16. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Monumen emas raksasa pada saat ini berdiri tegak di tengah-tengah alun-alun kota 10.000 gajah. Seberkas cahaya lingkaran emas terpancar dari dalam monumen itu. Sebuah getaran yang kuat dan samar-samar pada saat ini telah menyebar. Hal itu menyebabkan semua orang tidak berani untuk meremehkan monumen ini. Mata dari Lindong pada saat ini menatap tajam ke arah monumen emas penuh dengan rasa kagum. Dan dia melihat banyak nama telah terukir di monumen tersebut. Lindong pun menebak bahwa itu adalah nama-nama orang yang sudah lulus ujian yang kemudian mendapatkan segel nirwana. Saat ini banyak orang telah berkumpul di depan monumen karena mereka sepertinya juga ingin mendapatkan segel nirwana. Selain itu, sebagian dari orang-orang yang telah datang, mereka hanya kepo dan ingin tahu tentang kekuatan yang telah dimiliki oleh praktisi lain. Rombongan Lindong pada saat ini berjalan untuk mencari tempat yang nyaman. Pada saat mereka sudah tiba di alun-alun ini, Xiaodio pada saat ini mengamati suasana di sekeliling. Dan kemudian dirinya pun tersenyum lalu mengatakan, tidak heran kota ini disebut dengan kota super. Banyak sekali individu elit di tempat ini. Sepertinya sebagian besar individu-individu yang kuat di medan perang kuno pada saat ini telah berkumpul di tempat ini. Lindong pun pada saat ini mengangguk karena dia setuju dengan ucapan dari Xiaodio. Dan dirinya kini juga mengamati ke sekeliling tempat ini. Tatapan mata Lindong kemudian berhenti pada tempat di dekat monumen. Dia pun kemudian mengerutkan alisnya karena merasakan aura yang sangat kuat pada saat ini muncul dari tempat itu. Karena di tempat tersebut, pada saat ini ada 3 faksi yang menarik perhatian dari Lindong. Faksi sebelah kiri, pada saat ini banyak lelaki yang memiliki aura yang kuat. Dan di tengah-tengah mereka, ada pria dengan baju perak. Dirinya terlihat cukup tampan, namun senyumnya terlihat sangat sinis. Dan orang-orang akan segera tahu bahwa pria ini adalah orang yang sangat kejam. Lindong sendiri juga merasa bahwa pria ini kekuatannya tidak kalah dari Jenderal Gunung dan juga Jenderal Api Zhu Tianhuo yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar. Setelah itu, Lindong melihat ke faksi sebelah tengah. Di sana ada sosok yang mempesona dan juga memikat hati. Dia adalah seorang wanita cantik dengan baju putih, sementara tubuhnya mengeluarkan aura sedingin es. Banyak orang terpikat dengan kecantikan dari gadis ini. Namun pada saat ini si gadis mengabaikan tatapan dari semua orang karena mata dari gadis ini sedang fokus untuk melihat monumen emas. Dia adalah gadis yang sangat seksi dengan lekukan tubuh yang sangat indah, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat ini bermain dengan Johnny. Setelah itu mata dari Lindong melihat ke faksi sebelah kanan. Di tempat itu ada sekelompok pria dengan pakaian yang berbeda-beda, dan yang menjadi pimpinan mereka adalah pria dengan pakaian hitam yang pada saat ini menaruh tangannya di belakang pinggang. Ekspresi dari pria ini sangat tenang dan dia terlihat sangat misterius. Setelah mengamati beberapa saat, kini Lindong bergumam dalam hati. Ketiga fraksi ini sama sekali tidak sederhana, dan mereka hanya sebagian kecil yang terlihat di kota Wan Xiang ini, atau kota 10.000 gajah. Melihat Lindong yang sedang mengamati 3 faksi tersebut, kini tiba-tiba saja Sukui yang berdiri di samping Lindong. Dia pun mengatakan, saudara Lindong, yang sebelah kiri itu adalah anggota dari kerajaan kayu perak. Mereka adalah kekaisaran tingkat tinggi, dan orang yang memimpin itu bernama Yin Shen. Dia pada saat ini berada di level puncak nirwana ketiga. Karakternya sangat arogan, namun memiliki banyak prestasi di kota Wan Xiang. Suro yang berada di samping Sukui pada saat ini menimpali, dan orang itu adalah orang yang sangat menyebalkan. Lindong pun segera melirik Suro. Pada saat gadis itu mengucapkan kata-kata ini, lirikan dari Lindong membuat wajah Suro menjadi merah karena dirinya malu dilihat oleh Lindong saat ini. Dan sesaat kemudian, Suro pun langsung menunduk. Sukui pun kini menjelaskan kepada Lindong kenapa adiknya mengatakan hal itu. Karena orang yang bernama Yin Shen sebelumnya telah bertemu dengan Suro, dan dia telah mengganggu Suro beberapa kali. Menurut Sukui,
Yinsen ini benar-benar orang yang sangat menjengkelkan. Lindong pun kini kembali melihat Shuro, dan kemudian Lindong menggodanya. Jelas pria yang bernama Yinsen itu akan mengganggu adik Shuro, karena adik Shuro benar-benar cantik. Mendengar hal itu, wajah dari Shuro semakin memerah, karena dia malu, dan dia pun segera menutup wajah dengan tangannya. Sukui kemudian lanjut mengatakan, wanita berbaju putih yang ada di tengah itu, dia bernama Mu Han Yue. Dirinya memiliki reputasi yang cukup baik, dan kita tidak boleh meremehkannya, karena yang mendukung gadis ini adalah kerajaan super. Banyak orang yang ingin mendekatinya, namun mereka harus menelan ludah pahit, mengingat reputasi dari pendukung yang ada di belakangnya. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun melihat ke arah Mu Han Yue, dan dia kemudian berkata, anggota kerajaan super ya. Di kota Wanxiang ini sepertinya sangat mudah untuk bertemu dengan anggota dari kerajaan super. Sukui pun kini kembali mengatakan, sementara faksi yang berada di sebelah kanan, mereka bukanlah sebuah kerajaan, tapi itu adalah aliansi dari berbagai kerajaan. Meskipun kerajaan mereka tidak terkenal, namun aliansi ini bukanlah aliansi yang bisa diremehkan, dan mereka juga cukup kuat. Pria dengan baju hitam yang menjadi pimpinan itu adalah orang yang telah mendapatkan warisan dari sekte kuno. Dia memiliki level puncak nirwana ketiga. Sebelumnya ada kerajaan tingkat tinggi yang berani menantangnya, yang pada saat itu pemuda berbaju hitam langsung membantai dan juga menghancurkan kerajaan tingkat tinggi itu sendirian. Mendengar kata-kata dari Sukui, Lindong pun mengangkat alisnya pada saat dirinya melihat pemuda dengan baju hitam itu. Karena Lindong sadar, di kota Wanxiang pada saat ini banyak naga dan juga harimau tersembunyi yang mulai menampakkan diri mereka. Sukui lalu mengatakan, karena mereka ada di sini, kemungkinan mereka ingin mengejar segel nirwana. Aku penasaran level apa yang akan didapatkan oleh mereka. Lindong pun kini mengangguk, karena dia juga penasaran dengan level kekuatan mereka setelah mengujinya di Monumen Nirwana. Pada saat ini telah banyak orang yang mencoba melakukan tes, namun kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan segel nirwana manusia, dan itu dianggap sebagai tingkat yang biasa-biasa saja. Setelah mengamati sebentar, Lindong pun sadar bahwa orang-orang yang mendapatkan segel nirwana kebanyakan berada di nirwana kedua. Sukui di samping Lindong kemudian mengatakan, seorang nirwana kedua biasanya akan mendapatkan segel nirwana manusia, namun pada saat dia maju ke nirwana ketiga, juga masih sangat sulit untuk mendapatkan segel nirwana bumi. Pertama kali aku ikut tes, pada saat itu aku berada di nirwana kedua, dan aku mendapatkan segel manusia ini. Dan kini, aku ingin mengujinya kembali. Sepertinya aku sudah bisa untuk mendapatkan segel bumi, walaupun namaku pasti akan muncul di urutan paling bawah. Lindong pun tersenyum, dan matanya melihat ke arah Monumen Nirwana. Karena menurut Lindong, setiap orang yang lulus ujian, namanya akan segera muncul di monumen itu. Posisi nama yang tinggi akan menunjukkan kekuatan orang itu juga semakin kuat. Pada saat memikirkan hal ini, tiba-tiba saja mata dari Lindong terlihat sangat terkejut, karena dirinya sekarang melihat nama dua orang yang telah muncul di tengah monumen. Karena di sana tertulis nama Zhu Tianhuo dan juga Mo Huang, yang pada saat ini telah masuk di atas rata-rata dari segel nirwana bumi. Saat Lindong menatap monumen nirwana itu, suara ribut pun pada saat ini terjadi, karena sekarang Yinsen dari Kekaisaran Yinmu, dirinya telah maju untuk melakukan ujian, dan dia pun berdiri dengan angkuh di depan monumen nirwana. Sebagai eksistensi yang menonjol, jelas Yinsen akan menarik perhatian dari banyak orang, yang bahkan saat ini Mu Han Yue yang cuek juga segera melihat pada Yinsen. Tidak lama kemudian, Yinsen pun mengulurkan telapak tangannya di monumen nirwana, dan dia segera mengeluarkan kekuatan Yuan yang megah dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat semua orang terkejut. Sesaat kemudian cahaya keemasan keluar dari tangan Yinsen, yang kemudian menjalar ke monumen nirwana dan melesat naik dengan cepat, melewati batas segel manusia, yang pada saat ini langsung masuk ke segel bumi. Setelah itu melambat
dan pada akhirnya berhenti. Lindong pun kini melihat cahaya kemasan membentuk nama Yinsen yang pada saat ini telah berada di urutan ke-9 dari peringkat segel nirwana bumi. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa Yinsen beberapa kali lebih kuat daripada Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mohuang. Suara gaduh pun kembali muncul karena peringkat 9 nirwana bumi adalah peringkat yang cukup tinggi. Tiba-tiba saja Mu Han Yue pada saat ini berjalan maju. Yinsen pun menoleh pada Mu Han Yue. Dia kemudian menjilat bibir dan berkata, "Hehe, adik cantik Mu Han Yue, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melampauiku?" Mu Han Yue pun hanya melirik pada Yinsen dan dia tidak peduli dengan ucapan Yinsen itu. Karena pada saat ini Mu Han Yue telah berada di depan menara nirwana sambil mengulurkan tangan mulusnya untuk menyentuh batang menara nirwana. Melihat Mu Han Yue tidak menanggapinya, hal ini membuat Yinsen merasa kesal, tapi dirinya tidak berani protes karena bagaimanapun juga Yinsen tahu bahwa Mu Han Yue didukung oleh kerajaan super. Tidak lama kemudian cahaya emas pada saat ini keluar dari telapak tangan Mu Han Yue dan dengan cepat menjalar di menara nirwana yang pada akhirnya melesat dengan cepat ke atas dan masuk dalam kategori peringkat bumi, lalu berhenti di atas nama Yinsen. Hal ini membuat Yinsen kaget karena sebenarnya Mu Han Yue telah melampaui dirinya. Orang-orang pun kembali ribut melihat hasil ujian dari gadis cantik itu. Tidak heran jika pada saat ini Mu Han Yue dianggap sebagai anggota elit di seluruh medan perang kuno karena dia bukan orang sederhana yang bisa diremehkan. Lindong pun kini tersenyum melihat hal ini dan dia semakin tertarik untuk menguji kekuatannya di Monumen Nirwana. Namun sebelum Lindong melakukan hal ini, dia pun melihat pada pemuda berbaju hitam. Karena sejak tadi, pemuda itu hanya diam saja. Ekspresi wajahnya tidak terlihat terkejut pada saat melihat hasil ujian dari Yinsen dan juga Mu Han Yue. Hal ini membuat Lindong penasaran apakah pemuda berbaju hitam itu juga berhasil masuk ke peringkat bumi. Dan kini, si pemuda berbaju hitam telah berjalan maju. Dia pun sekarang telah berdiri di hadapan Monumen Nirwana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pemuda ini akan mendapatkan peringkat lebih tinggi dari Yinsen dan juga Mu Han Yue? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 17. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria berpakaian hitam memiliki reputasi kuat di kota Wanxiang. Banyak orang yang menoleh padanya pada saat dirinya ingin mengambil ujian di Monumen Nirwana. Bahkan Mu Han Yue juga menoleh pada pria itu karena dia penasaran hasil apa yang akan diraih oleh pria ini yang sudah menghancurkan kerajaan tingkat tinggi seorang diri. Yinsen pun menyipitkan mata dengan ekspresi yang tidak senang kepada sang pria karena Yinsen bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria berbaju hitam. Dan hal semacam ini hanya bisa dirasakan Yinsen ketika dirinya bertemu dengan 5 teratas dari segel nirwana bumi. Pada saat ini Yinsen berkata lirih apakah orang ini benar-benar kuat. Karena sejatinya Yinsen sangat iri jika ada orang lain yang melampaui dirinya. Di sisi lain pria berpakaian hitam pada saat ini fokus pada Monumen Nirwana dan dia kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh monumen itu. Cahaya emas pun mulai keluar dari telapak tangannya dan cahaya itu terlihat lebih kuat dari kepunyaan Yinsen dan juga Mu Han Yue yang kemudian melesat ke atas dengan kecepatan yang tinggi yang langsung melewati batas paling atas dari segel manusia. Cahaya itu masih melesat dan belum ada tanda untuk berhenti yang tidak lama kemudian melewati nama Yinsen dan juga nama Mu Han Yue. Orang-orang pun sontak berteriak, "Astaga, dia sudah memasuki tempat ke-7 dan cahaya itu masih berjalan. Orang ini benar-benar kuat." Setelah melewati posisi ke-6, cahaya itu pun melambat yang pada akhirnya berhenti di posisi ke-5. Yang kemudian cahaya emas itu pada saat ini membentuk 2 kata, Changling. Posisi ke-5, segel nirwana bumi. Prestasi ini membuat orang-orang saling berbincang dan mereka kagum dengan pencapaian dari Changling. Di sisi lain, ekspresi Yinsen terlihat tidak senang karena perhatian dari banyak orang telah teralihkan pada sosok Changling ini.
Mu Han Yue kini juga agak kaget karena dia tidak menyangka bahwa Changling bisa langsung mengisi posisi kelima dari segel Nirwana Bumi. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan seorang petarung dari kerajaan super. Lindong pada saat ini juga terlihat terkejut dan dia kemudian bergumam, Changling, dia memang cukup kuat dan hasil ini sudah dianggap hasil yang luar biasa oleh kebanyakan orang. Sesaat kemudian Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, aku semakin penasaran saja ingin segera mengetahui level apa yang bisa aku capai di Monumen Nirwana. Di sisi lain, Changling pada saat ini melihat namanya terukir di posisi kelima. Wajahnya terlihat sedikit tidak senang karena dia tidak puas dengan hasil ini. Namun Changling sadar bahwa ini adalah batas dari semua kekuatannya. Dia pun segera berbalik dan kemudian berkumpul dengan rekan-rekannya kembali. Gelombang panas terus berlanjut di area ujian Monumen Nirwana. Banyak orang dengan tatapan iri terlihat di mata mereka karena mereka semua sudah berada di medan perang kuno selama 1 tahun. Sebelum berada di tempat ini, mereka semua adalah individu-individu yang paling berbakat di kerajaan mereka. Namun setelah sampai di tempat ini, banyak individu berbakat pada akhirnya terlihat biasa saja. Karena mereka yang benar-benar bekerja keras dan juga mengalami banyak kesulitan secara bertahap akan menjadi seseorang yang hebat. Su Kui kemudian menoleh pada Lindong dan dia berkata, Lindong, kita juga harus pergi dan mencobanya. Lindong pun tersenyum dan dia mengangguk, yang kemudian rombongan ini berjalan menuju Monumen Nirwana. Kelompok Lindong ini tidak menarik banyak perhatian karena reputasi Lindong sendiri di kota Wanxiang tidak terkenal dan dia dianggap sebagai pendatang baru serta kelompok biasa. Su Kui yang pada saat ini sudah berada di hadapan Monumen Nirwana, telapak tangannya segera menyentuh monumen itu. Cahaya keemasan mulai keluar yang pada akhirnya melesat ke atas dan berhasil masuk ke segel Nirwana Bumi. Meskipun pencapaiannya tidak seperti Yin Sen, bisa mencapai segel bumi saja, Su Kui sudah cukup puas karena dia merasa bahwa latihannya selama ini tidak sia-sia. Suro pun tersenyum dan dia kemudian memuji kakaknya. Wow, kakak Su Kui benar-benar luar biasa. Setelah Suro mengatakan hal ini, tiba-tiba saja pada saat ini terdengar suara yang mengatakan, hehe, adik Suro, jika hasil seperti itu sudah kau anggap luar biasa, apakah itu berarti kakak Yin Sen ini kau anggap pangeran paling menawan di matamu? Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Yin Sen. Dia pada saat ini berjalan mendekati kelompok dari Suro dan juga Su Kui. Dengan mata yang kurang ajar, Yin Sen memindai seluruh tubuh Suro. Hal ini sampai membuat Suro merasa jijik dengan tatapan mata Yin Sen. Suro pun kemudian berkata dengan nada yang emosi, Yin Sen, kau jangan kurang ajar ya. Su Kui yang tidak terima adiknya dilecehkan oleh Yin Sen. Dia pun kali ini mengatakan, Yin Sen, kau harus segera membersihkan mulut busukmu. Yin Sen pada saat ini hanya tersenyum dan dia berkata kembali, Su Kui, aku dengar kelompokmu diburu oleh kekaisaran awan angin. Tapi kenapa kamu kembali ke tempat ini? Apakah adikmu sudah siap untuk menjadi milikku? Suro dan aku adalah pasangan yang sempurna. Dia akan puas jika selalu bersamaku. Bagaimana adik Suro? Apakah kau setuju untuk menjadi kekasihku? Yin Sen pun kini berjalan untuk mendekati Suro. Namun saat dirinya hendak melangkah, tiba-tiba saja sebuah serangan hitam segera melesat ke arah tenggorokan Yin Sen. Hal ini membuat Yin Sen kaget dan dia pun refleks menghindari serangan itu. Tatapan matanya nampak gelap ketika melihat Xiaoyan memegang tongkat hitam yang diarahkan padanya. Ekspresi dari anak buah Yin Sen pun berubah dan mereka segera mengaktifkan energi Yuan sebagai ancaman untuk kelompok Lindong. Melihat hal ini, Suro kemudian mundur dan dia berdiri di samping Lindong. Yang kemudian Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, apakah kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kekaisaran awan angin? Seseorang yang hanya bisa pamer sepertimu bukanlah seorang laki-laki, tapi kau adalah seorang banci. Ekspresi Yin Sen pada saat ini berubah.
pada saat dirinya mendengar ucapan dari Lindong. Namun Yin Shen sendiri juga tidak bodoh untuk berani menyinggung kekaisaran awan angin. Karena kekuatannya saat ini jelas tidak mampu berurusan dengan mereka. Yin Shen pun kini tertawa dan dia berkata yang menusuk hati Suro. "Kenapa Suro? Tampaknya kau sudah menemukan seseorang untuk melindungi dirimu ya? Namun aku khawatir pelindungmu ini hanyalah seperti pistol yang terbuat dari lilin. Cukup bagus, tapi tidak berguna." Hahaha. Suro pun pada saat ini terlihat sangat marah dengan ucapan dari Yin Shen, yang kemudian Suro akan mengusir pemuda kurang ajar itu. Namun Lindong segera melambaikan tangan, yang kemudian Xiaodio di samping Lindong pun mengatakan, "Lindong, apakah kau ingin aku mengusir orang ini?" Cekcok antara Yin Shen dengan kelompok Sukui pada saat ini telah menarik banyak perhatian, yang bahkan Mu Han Yue dan juga Changling mereka juga melihat pada kelompok Sukui. Karena kata-kata yang diucapkan oleh Xiaodio membuat Mu Han Yue dan juga Changling kaget. Tatapan Mu Han Yue dan juga Changling sendiri pada saat ini segera memindai Xiaodio. Karena kata-kata yang diucapkan dari mulut Xiaodio terdengar cukup ringan namun juga fatal. Seseorang tidak akan ada yang berani mengucapkan kata-kata itu pada orang yang telah masuk dalam peringkat 10 besar nirwana bumi, kecuali dia memiliki kemampuan. Namun pemindaian yang dilakukan oleh Mu Han Yue dan juga Changling pada saat ini gagal karena mereka tidak menemukan hal spesial dari dalam tubuh Xiaodio. Kata-kata dari Xiaodio membuat Yin Shen marah, yang kemudian Yin Shen pun tertawa sambil mengatakan, "Haha, ingin mengusirku ya? Mungkin memang ada beberapa orang di kota Wanxiang ini yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Namun kelompok kalian ini tidak ada satupun dari beberapa orang itu. Sukui, lain kali kalau kau ingin mencari dukungan, tolong carilah orang yang lebih pintar. Jika tidak, maka kamu akan jatuh dalam masalah." Mendengar ucapan dari Yin Shen, Xiaodio pun mulai mengepalkan tangannya karena dia sangat geram dengan ucapan pemuda itu. Dan kini senyum Xiaodio pun terlihat sangat bengis. Hati Sukui mulai berdebar ketika dirinya melihat perubahan ekspresi dari Xiaodio. Dan kali ini Sukui pun terbayang pada saat Xiaodio menghabisi Yanmo hanya dalam beberapa menit saja. Lindong yang menyadari kemarahan dari Xiaodio, dia pun segera melambaikan tangan dan mengatakan, "Kita harus melakukan hal yang paling penting dulu." Setelah itu, mata dari Lindong pun menatap tajam pada monumen Nirwana. Dia pun kemudian meletakkan satu tangan di punggungnya, yang kemudian tangan lain dengan santai pada saat ini menyentuh monumen Nirwana. Semua orang termasuk Yin Shen, Changling, dan juga Mu Han Yue, mereka segera melihat ke arah Lindong karena mereka sadar bahwa Lindong adalah pimpinan kelompok ini. Jika orang ingin tahu apakah kelompok Lindong memiliki kemampuan atau hanya berakting saja, maka semuanya akan segera terjawab oleh hasil ujian Lindong di monumen Nirwana. Mata Yin Shen pada saat ini terlihat sedingin es. Dia pun tersenyum. Dan di dalam hatinya, Yin Shen memiliki rencana. Jika hasil tes dari kelompok Lindong sudah keluar, maka Yin Shen akan segera melakukan penyerangan. Karena Yin Shen sendiri tidak mau membiarkan orang-orang bodoh yang baru saja tiba di kota Wanxiang ini untuk menjadi arogan di hadapannya. Tangan Lindong yang pada saat ini menyentuh monumen membuatnya tidak bergerak. Karena pada saat ini Lindong bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat unik menyebar dari dalam monumen Nirwana yang kemudian memindai setiap bagian tubuhnya. Kekuatan Yuan dan juga energi mental milik Lindong sekarang bereaksi dengan energi pemindaian ini. Tidak lama setelah itu, pemindaian pun berlanjut dan samar-samar akan bisa menemukan batu jimat, formasi alam semesta kuno, dan juga batu simbol pelahap. Hal ini membuat Lindong kaget, yang kemudian terlintas dalam pikiran Lindong untuk segera menghentikan pemindaian ini. Tiba-tiba saja, kekuatan yang besar keluar dari dalam batu jimat leluhur dan juga batu simbol pelahap yang dengan cepat langsung menghancurkan energi pemindaian dari monumen Nirwana. Suara berdengung pun pada saat ini terdengar dan cahaya emas yang padat keluar dari tangan Lindong membuat semua orang menjadi kaget karena cahaya ini warnanya mirip dengan warna matahari. Hal itu berbeda dengan cahaya yang keluar dari tangan Yin Shen, Mu Han Yue, dan juga Changling sebelumnya. Yang pada akhirnya cahaya emas ini segera naik di monumen Nirwana dengan kecepatan yang sangat mengerikan.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Level apakah yang akan diperoleh oleh Lindong dalam ujian Monumen Nirwana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiyangkun Season 8 episode 18. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara berdengung keras kali ini terdengar oleh semua orang. Kemudian sebuah cahaya emas yang terang terpancar dari Monumen Nirwana. Dan hal itu menarik semua perhatian orang-orang yang ada di alun-alun ini. Cahaya emas itu kemudian melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan langsung masuk ke dalam kategori segel Nirwana Bumi. Bahkan dengan mudah menembus 10 besar peringkat Nirwana Bumi. Nama Yinsen pada saat ini bergeser turun menjadi peringkat 12. Karena sebelumnya dari peringkat 9 telah terdesak oleh Mu Han Yue, kemudian Changling, dan kini terdesak oleh Lindong. Ekspresi wajah dari Yinsen sangat suram melihat namanya bergeser. Dia masih rela jika yang menggeser namanya itu adalah Mu Han Yue dan juga Changling, karena mereka memiliki reputasi yang terkenal di kota Wanxiang. Namun saat ini, nama Lindong pun melesat ke atas, membuat Yinsen pun berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Dia berasal dari kerajaan mana? Kok tiba-tiba bisa melampaui namaku? Sial, pasti Monumen Nirwana ini sudah rusak. Tidak peduli dengan apa yang ada di dalam pikiran Yinsen, namun pada saat ini cahaya emas terus melesat naik dan belum menunjukkan tanda ingin berhenti. Yang kemudian nama Mu Han Yue pun pada saat ini juga terlewati. Mata indah Mu Han Yue terlihat sangat kaget dan dia pun melihat tajam ke arah Lindong dengan penuh pertanyaan di dalam hatinya. Di sisi lain ekspresi dari Changling juga terlihat serius. Karena setelah cahaya emas menggeser nama Mu Han Yue, kini cahaya itu masih terus naik. Walaupun tidak secepat tadi, namun pada saat ini kecepatannya masih stabil dan belum akan berhenti. Dan pada akhirnya cahaya keemasan milik Lindong pada saat ini sudah berada di posisi ke-7. Hal ini membuat suasana menjadi gaduh. Darah orang yang melihatnya sekarang nampak mendidih karena mereka sejatinya telah melihat kuda hitam yang sebenarnya saat ini. Suro juga sangat kaget dan dia pun berkata, kakak Lindong sangat kuat. Dirinya menganggap hasil kakaknya Sukui sudah cukup bagus. Namun Lindong benar-benar membuat Suro memucat. Di sisi lain Sukui mengangguk dan dia kali ini berkata lirih. Awalnya aku berpikir jika Lindong mampu menerobos peringkat 10 saja sudah sangat bagus. Namun ternyata malah naik secepat ini. Benar-benar keren. Xiao Dio yang ada di samping Sukui, dia tertawa kecil dan mengatakan, masih terlalu dini jika kamu memuji Lindong sekarang. Di dalam hati, Xiao Dio pun bergumam, jika Changling bisa meraih posisi kelima, maka Lindong jelas lebih tinggi darinya. Suro yang mendengar ucapan dari Xiao Dio pun nampak kaget. Namun dia juga terlihat senang jika Lindong bisa meraih posisi yang tinggi. Sementara Sukui kini mulai nampak biasa saja dan dia menunggu hasil akhirnya. Dia pun kini berkata dalam hati, apakah trio Lindong ini benar-benar dari kerajaan tingkat rendah? Sementara kemampuan Lindong sendiri sudah mampu menandingi kekuatan individu elit dari kerajaan super. Tidak lama kemudian cahaya emas milik Lindong pada saat ini sudah berada di posisi ke-6 dan masih terus naik menjadi posisi ke-5 yang pada saat ini menggeser nama Changling. Keributan pun kembali meletus. Semua orang kali ini mengatakan, siapa orang ini? Dari mana mereka berasal? Benar-benar kuat. Bahkan seorang pria di samping Changling, dia mengatakan, saudara Changling, orang ini bukanlah orang sembarangan dan kita tidak tahu dari mana asalnya. Changling pun mengangguk dan mengatakan, benar, dia bukan orang sembarangan. Wajah Changling pun berubah menjadi serius dan dia kembali berkata lirih, benar-benar ada naga dan harimau bersembunyi di medan perang kuno ini. Namun pemuda itu, dia adalah kuda hitam penyendiri yang jarang aku temui. Pria di samping Changling kembali mengatakan, kami bahkan tidak tahu peringkat mana yang akan dia capai. Namun peringkat 4 teratas adalah milik para pejuang elit dari kerajaan super. Dan mereka semua
pernah bertaruh dengan praktisi nirwana keempat. Changling pun menatap serius pada cahaya emas milik Lindong yang pada saat ini masih belum berhenti. Dan kini Changling pun mengatakan, "Aku juga penasaran, apakah pemuda itu bisa melampaui para pejuang elit dari kerajaan super itu?" Pada saat ini alun-alun sudah dipenuhi oleh banyak orang karena mereka semua penasaran dengan cahaya emas milik Lindong yang bisa dengan mudah memasuki peringkat 5 nirwana bumi, namun belum menunjukkan tanda ingin berhenti, yang pada akhirnya serak, cahaya emas milik Lindong pada saat ini telah masuk ke posisi keempat. Semua orang merasakan sesak nafas dadakan dan mereka mengatakan, "Astaga, posisi keempat benar-benar digeser olehnya." Dan cahaya itu masih terus naik, yang pada akhirnya cahaya emas milik Lindong pun pada saat ini menggeser posisi ketiga dan juga kedua. Wajah dari penonton terlihat membeku. Mereka tidak mampu membayangkan bahwa seorang pendatang baru yang tidak tahu asal-usulnya pada saat ini telah berada di posisi 2 segel nirwana bumi. Kenapa semua orang sangat syok melihat hal ini? Karena mereka jelas tahu posisi 4 teratas itu adalah orang-orang yang luar biasa dari kerajaan super, dan mereka memiliki reputasi baik di kota Wanxiang. Namun mereka dengan mudah dilampaui oleh pemuda yang tidak dikenal. Penonton pun merasa bahwa ini akan jadi berita besar yang menggemparkan seluruh kota Wanxiang. Pada saat ini semua orang menarik nafas dalam-dalam ketika melihat cahaya kemasan milik Lindong berkelap-kelip dan juga belum menghilang. Jika cahaya itu naik 1 kali lagi, maka nama Lindong akan berada di puncak nirwana bumi. Melihat hal ini, Mu Han Yue dan juga Changling pun mengepalkan tangannya. Mereka tahu kegemparan besar pasti akan segera terjadi di kota ini, yang pada akhirnya cahaya emas milik Lindong tidak menunjukkan pergerakan dan kini telah berhenti di posisi kedua nirwana bumi, yang kemudian cahaya emas itu pun pada saat ini membentuk nama Lindong. Keributan pun pecah karena banyak orang dari luar alun-alun segera masuk ke dalam sini. Hal ini mereka lakukan hanya untuk melihat sosok seperti apa si Lindong itu yang bisa melampaui pejuang elit dari kerajaan super yang memiliki kemampuan luar biasa. Xiao Diao pada saat ini melirik ke arah Lindong dan dia berkata dengan lirih, "Hanya peringkat nirwana bumi kedua." Hal ini dikatakan oleh Xiao Diao karena dirinya sadar betul akan potensi dari Lindong. Namun Xiao Diao merasa bahwa Lindong telah menekan kekuatannya pada saat cahaya emas itu ingin menuju puncak dari nirwana bumi. Jika tidak, pasti nama Lindong pada saat ini akan berada di posisi pertama. Xiao Diao pun kini tersenyum dan berkata, "Hehe, cukup cerdas supaya tidak ditargetkan orang lain ya." Xiao Diao adalah orang yang paling paham dengan karakter Lindong. Meskipun kekuatan dari trio Lindong ini sangat kuat, namun tidak terlalu menonjol dengan profil yang tinggi di tempat ini juga sangatlah penting. Karena menahan kartu traf di tangan akan selalu membawa manfaat yang tidak terduga. Di sisi lain, Yinsen pada saat ini nampak kaku dan dia bergumam, "Lindong." Di dalam hati, Yinsen masih tidak percaya bahwa pemuda pendatang baru ini akan benar-benar langsung duduk di posisi kedua. Dengan posisi ini, Yinsen juga tidak bodoh. Dia sangat tahu kekuatan macam apa yang bisa diraih posisi seperti itu, yang bahkan telah bisa melibas 3 pejuang elit dari kerajaan super. Hal ini membuat Yinsen langsung menciut kena mental dan tidak memiliki pikiran lagi untuk menyerang kelompok Lindong. Mata indah dari Mu Han Yue pun sekarang melihat Lindong. Dia pun tersenyum, namun bukan berarti senyuman itu adalah tanda suka, melainkan senyuman alami dari wanita kuat ketika melihat pria yang luar biasa. Lindong pun kini berbalik sambil tersenyum, dan dia mengatakan, "Xiao Diao, Xiao Yan, kalian berdua juga harus mencobanya." Xiao Diao pun hanya melirik Lindong, dan dia pun berjalan maju. Xiao Diao kali ini paham, jika orang ingin memiliki pijakan di kota super ini, maka dia juga harus menunjukkan kekuatannya.
supaya tidak diremehkan oleh naga dan juga harimau yang bersembunyi. Dengan cepat Xiaodio pun menaruh telapak tangan di monumen nirwana. Dan kini cahaya emas pun keluar dan melesat dengan sangat cepat, yang pada saat ini langsung masuk ke 10 besar nirwana bumi, yang pada akhirnya berhenti tepat di bawah nama Lindong, yaitu di posisi ketiga dari segel nirwana bumi, yang langsung membentuk nama Lin Diao. Jelas Xiaodio menahan kekuatannya, jika tidak, mungkin dia akan menduduki puncak nirwana dari surgawi. Dan dari posisi ini, Xiaodio juga tidak berniat untuk melampaui Lindong. Hal itu dia lakukan karena Xiaodio sangat menghargai Lindong sebagai pimpinan dari trio Lindong. Xiaodio kemudian kembali, dan kini giliran Xiaoyan yang maju. Dia tersenyum kemudian menyentuh monumen nirwana dengan tangan besarnya. Cahaya emas pun mulai keluar dan juga melesat dengan cepat, kemudian berhenti di posisi keempat, tepat di bawah nama Xiaodio, yang kini langsung membentuk nama Lin Yan. Ekspresi wajah dari semua orang pada saat ini terlihat cengok, karena mereka tidak percaya dalam waktu kurang dari 10 menit saja, posisi 2, 3, dan juga 4 kali ini sudah diisi oleh pemilik baru. Bahkan Mu Han Yue menarik nafas dalam-dalam, dan dia pun bergidik pada saat menatap 3 sosok yang memiliki nama depan Lin itu. Karena 4 posisi teratas langsung dikuasai oleh mereka. Bahkan kerajaan super di kota Wanxiang tidak bisa mencapai hal ini. Mu Han Yue pun kini berkata lirih, orang-orang ini, siapa mereka sebenarnya? Dan mulai saat ini, kota Wanxiang akan benar-benar gempar oleh kemunculan 3 orang yang memiliki gelar Lin itu. Karena mereka telah berhasil menguasai posisi 2, 3, dan juga 4 nirwana bumi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah posisi ini akan menimbulkan masalah baru bagi trio Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 8 episode 19. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di monumen nirwana benar-benar sunyi, karena semua orang masih syok dengan trio Lindong yang mampu menguasai posisi 2, 3, dan juga 4 segel nirwana bumi, di mana posisi itu sebelumnya dikuasai oleh orang-orang dari kerajaan super, dan selama bertahun-tahun ini tidak ada yang bisa menggeser nama mereka. Dan yang paling mengejutkan adalah posisi 2, 3, dan juga 4 ini diisi oleh orang dari klan yang sama, di mana hal itu bahkan tidak mampu dilakukan oleh kerajaan super. Su Kui pada saat ini hanya bisa melamun, dan dia membayangkan trio Lindong yang ternyata sekuat ini. Dan barisan ini adalah barisan yang tidak bisa disinggung sembarang orang. Su Kui kemudian berkata dalam hati, trio Lindong, aku benar-benar tidak bisa membayangkan mereka bisa meraih prestasi seperti itu. Padahal mereka berasal dari kerajaan rendah, namun kekuatan mereka setara dengan kerajaan super. Di sisi lain, Suro kini tersenyum dengan hasil yang telah didapatkan oleh Lindong. Dia pun menoleh pada Yin Shen dan kemudian mengejeknya, yang pada saat ini posisi Yin Shen sendiri sudah bergeser di nomor 14 dari segel nirwana bumi. Lindong kemudian melihat ke arah Xiaodio, dan dia pun tersenyum sambil mengangguk karena Lindong paham jika pada saat ini Xiaodio sengaja menahan kekuatannya. Jika tidak, dia bahkan bisa dengan mudah menjadi posisi pertama di segel nirwana surga. Namun jika itu terjadi, maka trio Lindong ini pasti akan banyak menarik perhatian. Lindong pada saat ini kembali melihat ke monumen nirwana, dan dia pun melihat nama di posisi pertama dari segel nirwana bumi, yang pada saat ini tertulis dengan jelas nama Luo Tong dari Kekaisaran Awan Angin. Melihat hal ini, Lindong pun kaget, matanya menyipit dan dia berkata, anggota Kekaisaran Awan Angin ya? Aku tidak menyangka posisi pertama diisi oleh orang dari Kekaisaran Awan Angin. Su Kui yang mendengar Lindong bergumam. Dia pun pada saat ini mulai berbicara dengan nada yang waspada. Luo Tong itu sangatlah kuat. Aku pernah mendengar bahwa dia telah mencoba untuk mengalami kesengsaraan nirwana yang keempat. Jika dirinya berhasil,
maka awan angin pada saat ini akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Mendengar hal itu, Lindong hanya tertawa kecil dan kemudian dia mengatakan, mencoba kesengsaraan nirwana keempat, tidak heran jika dia mampu mengalahkan 3 pejuang kerajaan super yang lainnya. Sepertinya Luo Tong ini memang cukup kuat. Pada saat berbicara itu, mata dari Lindong mencoba untuk melihat nama-nama yang berada di atas segel nirwana bumi. Namun Lindong sendiri sekarang tidak bisa membaca namanya, karena di tempat itu diselimuti oleh cahaya emas yang sangat tebal. Lindong pun mengangguk dan dia berkata dalam hati, kategori nirwana surga. Sepertinya orang-orang yang sudah mencapai level itu yang bisa melihat nama-nama yang tertulis di sana. Dan sebagian besar, posisi itu pasti diisi oleh ketua dari kerajaan super yang sangat kuat. Di sisi lain, orang yang bisa mencapai kategori nirwana surga, maka mereka akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam peringkat emas nirwana. Dan mereka sepertinya adalah makhluk spesial. Tidak lama kemudian Lindong melihat pada Yinsen. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, bagaimana? Apakah kita saat ini sudah memiliki kualifikasi? Ekspresi dari Yinsen terlihat syok, dan anak buah yang ada di belakang Yinsen pada saat ini juga terlihat menciut. Hal itu seperti kerupuk yang tersiram air. Mereka tidak berani sombong lagi di hadapan Lindong. Yinsen pada saat ini tidak berani menjawab perkataan dari Lindong. Dirinya pun hanya tersenyum dan kemudian memimpin anak buahnya untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat melihat kepergian dari Yinsen, Lindong hanya diam saja karena dia juga tidak mau berbuat keributan di tempat ini. Tiba-tiba saja, kini Changling berjalan mendekati Lindong, yang kemudian dia pun menangkupkan tangan sambil mengatakan, teman, perkenalkan, namaku adalah Changling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin pada saat ini kita bisa berteman. Lindong pun tersenyum dan dia juga menangkupkan tangan pada Changling sambil berkata, aku Lindong dan ini adalah 2 saudaraku, Lin Diao dan juga Lin Yan. Changling pun berkata kembali, saudara Lindong, ini adalah pertama kalinya di kota Wanxiang. 3 dari 5 posisi teratas ditempati oleh orang-orang dari kerajaan yang sama. Kalian 3 bersaudara benar-benar hebat. Aku yakin bahwa nama kalian akan bersinar terang di perang 100 kekaisaran kali ini. Lindong pun hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, kami hanya beruntung saja. Mendengar ucapan dari Lindong, Changling pun menggelengkan kepala dan mengatakan, keberuntungan tidak dapat dinilai oleh monumen nirwana. Setelah itu, Changling pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, karena ketiga saudara Lin sudah berada di kota Wanxiang, maka tidak ada salahnya untuk mengunjungi lelang Wanxiang yang akan diadakan 2 hari lagi. Lindong pun tertegun sejenak dan kemudian dia mengatakan, apa itu lelang Wanxiang? Su Kui yang pada saat ini berada di samping Lindong, dia pun mulai mengatakan, lelang Wanxiang adalah lokasi paling menonjol di kota Wanxiang ini dan hanya dibuka dalam 2 bulan sekali. Lelang ini adalah yang terbesar di seluruh medan perang kuno. Karena setelah melewati kota Wanxiang ini, orang-orang akan sampai di pusat medan perang kuno dan kemudian mengikuti perang 100 kaisaran. Maka banyak praktisi yang memanfaatkan lelang untuk membeli harta demi meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar hal ini, Lindong pun paham dan dia mengangguk. Kota Wanxiang adalah salah satu kota besar. Banyak elit yang berkumpul di tempat ini. Dan kemungkinan besar ada seseorang yang telah menemukan harta karun kuno. Namun dia tidak tahu cara menggunakannya, lalu menjualnya di lelang ini. Jika seseorang beruntung dalam mengikuti lelang ini, maka mereka bisa menemukan beberapa harta legendaris. Dan kini, tiba-tiba saja ada suara lembut berbicara. Aku mendengar ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan ini. Lindong pun pada saat ini menoleh pada siapa yang telah mengatakan hal itu. Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Mu Han Yue. Dia pada saat ini muncul di hadapan Lindong dengan aura dingin namun memikat hati. Lindong pun segera menangkupkan tangan pada Mu Han Yue karena dia tahu bahwa Mu Han Yue ini adalah anggota dari kerajaan super. Yang kemudian Lindong berkata, Nonamu, terima kasih banyak atas informasinya. Lindong pada saat ini paham kenapa Mu Han Yue yang cuek segera mengambil inisiatif untuk berbicara pada Lindong. Hal ini
karena posisi trio Lin berada di peringkat atas dari segel nirwana bumi. Jadi Mu Han Yue pada saat ini ingin menjalin pertemanan dengan mereka. Karena di sisi lain, kerajaan super tidak akan pernah berani meremehkan mereka-mereka yang berada di peringkat atas dari segel nirwana bumi. Karena kerajaan super juga tahu bahwa individu-individu seperti ini tidak akan pernah mau untuk direkrut dalam kelompok mereka. Maka bisa berteman saja sudah dianggap bagus. Mu Han Yue pun pada saat ini mengangguk dan dia melirik pada Lindong sebentar, yang kemudian dia berbalik badan untuk pergi. Saat melihat kepergian dari Mu Han Yue, Lindong pun tidak sengaja mengatakan, "Mu Han Yue, dia tidak hanya cantik, tapi juga cerdas." Changling yang melihat reaksi dari Lindong, dia pun pada saat ini mengatakan, "Haha, sepertinya saudara Lindong tertarik dengan gadis itu ya." Mu Han Yue adalah kecantikan sejati yang terkenal di kota Wanxiang ini, dan dia memiliki dukungan dari kekaisaran super yang bernama Kekaisaran Bulan Kesepian. Aku telah mendengar ada banyak pria yang rela mati demi mendapatkan cinta dari Mu Han Yue. Tapi nyatanya mereka sama sekali tidak ditanggapi oleh gadis cantik itu. Mendengar ucapan dari Changling, Lindong pun tersenyum dan mengatakan, keindahan itu memanglah sangat indah, tapi dia terlalu jauh untuk digapai. Selama bertahun-tahun ini banyak wanita yang telah dilihat oleh Lindong, namun di dalam hati Lindong sendiri tidak ada satupun yang bisa menyaingi kecantikan dari Ling Qingsu. Bahkan menurut Lindong, Mu Han Yue juga tidak bisa menyaingi Ling Qingsu karena Lindong adalah orang yang setia. Namun dia juga memiliki keteguhan hati dan tidak ada satupun wanita yang bisa menjadikan Lindong sebagai budak cinta. Ling Qingsu saja tidak mampu, apalagi hanya Mu Han Yue. Jelas dia tidak akan bisa untuk membuat Lindong menjadi budak cintanya. Tiba-tiba saja kini Changling berkata, 3 bersaudara Lin adalah orang yang hebat. Mungkin setelah ini akan banyak kerajaan super yang menawari kalian untuk bergabung. Dengan santai, Lindong pun menjawabnya, kami bertiga adalah manusia bebas, dan kita tidak berniat bergabung sama sekali dengan kerajaan super. Mendengar jawaban dari Lindong, Changling pun merasa puas, karena jika Lindong mau bergabung dengan kerajaan super, maka ini adalah kabar buruk bagi Changling. Setelah mereka mengobrol sebentar, kini Changling berpamitan untuk pergi. Sementara kelompok Lindong juga akan pergi meninggalkan monumen Nirwana dari banyaknya tatapan mata orang-orang. Lindong kemudian menoleh pada Sukui, dan dia tersenyum lalu mengatakan, Sukui, mungkin kita harus melihat lelang dalam waktu 2 hari lagi. Sukui pun mengangguk dan mengatakan, baiklah, biar aku yang mengurusnya. Xiaodo yang berada di samping Lindong pada saat ini dengan malas dia bertanya, Lindong, kenapa kamu tertarik dengan pelelangan ini? Dengan lembut, Lindong pun menjawabnya, harta karun jiwa surgawi. Aku belum pernah menemukan harta seperti ini di seluruh ruang harta karun kuno. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan muncul di pelelangan. Orang yang bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka harta ini akan menjadi item yang sangat kuat dan juga menjadi senjata yang mematikan. Aku penasaran dari mana datangnya harta karun yang kuat ini di pelelangan. Pasti ini akan jadi perebutan harta yang penuh darah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya harta karun jiwa surgawi apa yang akan muncul di lelang Wanxiang? Dan siapakah orang yang akan berhasil mendapatkannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 20. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana malam hari pada saat ini terlihat di kota Wanxiang. Meskipun malam telah tiba, kota ini tidak pernah sepi sama sekali. Dan malahan, semakin malam, maka akan semakin ramai. Di sisi lain,
Kelompok dari Lindong pada saat ini menghindari keramaian. Mereka mencari tempat di pinggiran kota yang tenang dan juga terpencil untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara. Meskipun di kota terpencil ini banyak praktisi elit yang berkumpul, namun itu tidak tampak terlalu ramai seperti yang ada di kota besar. Kenapa Lindong menghindar dari keramaian? Hal ini disebabkan karena trio Lindong sudah membuat gempar seluruh kota ini karena menduduki posisi 2, 3, dan juga 4 dari segel nirwana bumi, yang pada akhirnya membuat titik fokus seluruh kota beralih pada trio Lindong. Dan pada saat yang sama, kini Kekaisaran Super telah berusaha untuk mencari identitas dari trio Lindong. Karena bagaimanapun juga, individu yang bisa mengambil 4 posisi teratas dari segel nirwana bumi bukanlah orang sembarangan. Dan para kerajaan super itu, mereka telah mencoba untuk mencari Lindong, yang kemudian akan merekrut mereka bertiga. Karena jika kerajaan super mendapatkan kekuatan tambahan seperti ini, maka kerajaan mereka akan menjadi kerajaan yang sangat ditakuti. Di sebuah halaman rumah, pada saat ini kelompok Sukui dan juga kelompok Lindong, mereka sedang bersantai. Dan tiba-tiba saja, mata dari Lindong menyipit karena dia pada saat ini mampu mendeteksi beberapa individu yang tersembunyi yang sedang memantau mereka. Dan dengan nada yang agak kesal, Lindong pun mulai berbicara. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan. Sukui yang duduk di samping Lindong, dia tertawa dan berkata, "Ya, mau gimana lagi? Prestasi yang telah kamu buat itu terlalu menakjubkan. Dan hal ini adalah hal yang normal jika mereka membuat dirimu menjadi titik perhatian." Namun di dalam hati, pada saat ini Sukui merasa damai. Karena menurut Sukui, meskipun Kekaisaran Awan Angin sangat kuat, namun kelompok dari trio Lindong juga bukan kelompok yang bisa diremehkan. Dan di bawah perlindungan dari trio Lindong ini, Sukui percaya bahwa Shuro akan jauh lebih aman. Namun sebenarnya, jauh di dalam lubuk hati Sukui, dia merasa tidak enak. Karena sejatinya, hubungan trio Sukui dengan trio Lindong tidak memiliki hubungan yang mendalam. Dan mereka baru saja saling mengenal satu sama lain. Meskipun pada saat ini trio Lindong dengan sukarela mau membantu trio Sukui, yang bahkan trio Lindong sampai berani menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Hal itu menjadi gejolak tersendiri di dalam hati Sukui. Lindong yang melihat Sukui tiba-tiba berhenti berbicara. Dia pun pada saat ini melirik dan menemukan ekspresi wajah Sukui yang penuh dengan tekanan. Dan setelah itu, Lindong melirik sebentar pada Shuro. Dan dengan lembut, Lindong kini mengatakan, "Sukui, kamu tidak perlu khawatir. Di dunia ini tidak ada orang yang akan membantumu dan juga melindungimu secara gratis. Dan jujur saja, kenapa kami mau membantu dirimu? Semua ini adalah karena potensi besar yang dimiliki oleh Shuro. Aku percaya bahwa begitu Shuro bisa mengendalikan kekuatannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Dengan kata lain, begitu kekuatan besar di dalam tubuh Shuro telah ditemukan oleh sekte super, maka dia akan segera direkrut oleh mereka. Dan setelah itu, kalian trio Sukui akan memiliki masa depan yang cerah." Dunia ini memang berjalan seperti itu. Terkadang, satu keberuntungan itu lebih penting daripada 9 kerja keras. Lindong mengatakan hal ini karena dia sadar bahwa di medan perang kuno banyak individu yang berbakat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka telah bekerja keras dengan harapan agar bisa dipilih oleh sekte super. Namun sebagian besar dari mereka telah goyah dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat ini. Dan sekarang, Shuro adalah salah satu orang yang telah diberkati dengan keberuntungan yang besar. Hal ini menjadi satu-satunya kesempatan supaya Shuro bisa dipilih oleh sekte-sekte super. Jika orang-orang tahu bahwa Shuro mendapatkan kekuatan yang besar secara tidak sengaja, pasti hati di dalam orang-orang itu akan merasakan sebuah ketidakadilan. Mendengar ucapan Lindong sebelumnya, Sukui pada saat ini melihat pada wajah Lindong yang kemudian dia tersenyum. Dan setelah itu, Sukui pun menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaodiao yang pada saat ini duduk di samping Lindong, dia lalu mengatakan, "Sukui, kamu tidak perlu terlalu merendahkan dirimu sendiri. Memiliki nasib yang baik itu memang memungkinkan seseorang untuk memiliki jalan pintas. Namun perjalanan ini juga masih sulit. Bahkan ini mungkin bukanlah sebuah berkah. Lagi pula tidak ada individu elit teratas di dunia
yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tempat yang tertinggi. Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong tersenyum karena dia sangat setuju. Yang kemudian, tatapan mata dari Lindong kali ini beralih pada Suro. Sambil melihat gadis cantik itu, Lindong pun berkata, "Xiao Diao, apakah kamu memiliki cara untuk membantu Suro mengendalikan kekuatan misterius yang ada di dalam tubuhnya?" Mendengar pertanyaannya dilemparkan oleh Lindong pada Xiao Diao, pada saat ini Sukui dan juga Suro langsung menoleh dengan gugup dan menatap tajam ke arah Xiao Diao penuh harap. Sementara Xiao Diao sendiri pada saat ini, dia merasakan bahwa kekuatan Suro benar-benar akan merepotkannya. Ekspresi wajah dari Xiao Diao kini berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Selama ini aku telah memeriksa kekuatan yang ada di dalam tubuh Suro, dan aku merasakan segel energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu pada saat ini telah melemah seiring berjalannya waktu, dan kemudian menjadi agak redup. Ini adalah berita yang cukup bagus untuk Suro. Tapi meskipun demikian, mengendalikan kekuatan misterius itu masih akan sedikit sulit." Ekspresi kecewa pun pada saat ini muncul di wajah Suro setelah dirinya mendengar perkataan dari Xiao Diao. Yang kemudian, Lindong yang sangat paham dengan Xiao Diao, dia mengatakan, "Sulit bukan berarti tidak mungkin, bukan? Karena selama ini, Lindong benar-benar mengenal karakter dari Xiao Diao. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Dan Xiao Diao akan selalu mengusahakan hal itu." Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao pun mengangguk, dan dia kemudian mengatakan kembali, "Namun saat ini, aku membutuhkan beberapa bahan unik, dan sekarang kita tidak memiliki bahan-bahan itu. Tapi untungnya akan ada lelang besar di dalam 2 hari ini. Jika kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, maka aku bisa membantu Suro untuk mengendalikan sebagian kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak bisa membantu mengendalikan seluruh kekuatannya, namun pada saat Suro bisa mengendalikan sebagian kecil saja, itu akan menjadi kekuatan tempur yang sangat mengerikan." Ekspresi wajah Sukui setelah mendengar kata-kata Xiao Diao, dia terlihat sangat senang. Yang kemudian Sukui bertanya, "Saudara Lin Diao, apakah itu adalah benar?" Sedangkan Suro, wajah cantiknya juga menunjukkan ekspresi gembira. Yang kemudian Suro juga mengatakan, "Kakak Lin Diao, kamu benar-benar luar biasa." Jika Suro tidak ingin menjaga image-nya, di dalam hatinya, dia pada saat ini ingin segera berlari dan kemudian memeluk Xiao Diao. Melihat ekspresi gembira yang muncul di wajah Sukui, Suro, dan juga Liu Ya, pada saat ini, Xiao Diao dengan malas mengatakan, "Kalian jangan senang dulu, karena bagaimanapun juga, kekuatan misterius itu bukanlah milik Suro. Bahkan jika Suro mampu mengontrolnya, itu masih akan sangat dibatasi. Tapi Suro, aku memiliki pesan yang sangat penting untukmu. Setelah ini, kamu harus segera mengubah kepribadianmu. Jika kamu ingin bergabung dengan kami dan juga mengambil bagian dalam perang 100 kekaisaran, maka kamu harus berani mengotori tanganmu sendiri. Bahkan jika kamu dipaksa untuk melenyapkan seseorang, kamu juga harus berani melakukan hal itu. Dan kamu tidak boleh bertindak sebagai seorang pengecut. Jika tidak, maka selamanya kamu akan menjadi beban dari kami." Kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Diao itu terdengar lembut, namun dengan cepat membuat ekspresi kegembiraan di wajah Suro segera menghilang. Dan kini, Sukui pun melirik adiknya sambil tertawa. Karena sekarang, Suro mengepalkan tangannya. Dia sangat tahu bahwa karakter adiknya ini benar-benar lembut. Dan di tempat yang dikelilingi oleh serigala seperti ini, Suro hanyalah seperti anak domba yang tidak memiliki dosa. Ketika melihat ekspresi muram muncul di wajah Suro, Lindong merasa bahwa kata-kata Xiao Diao itu benar-benar menyakiti hati Suro. Namun Lindong juga tidak protes, karena dirinya sadar bahwa ini adalah tugas yang sangat menantang bagi Suro untuk bisa berpartisipasi dalam pertempuran yang sangat kejam. Suro yang telah mengepalkan tangan dengan erat, dirinya pada saat ini mulai berbicara dengan nada yang serius. "Kakak Lin Diao, kamu tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan menjadi beban bagi kalian."
Mendengar kata-kata itu, Xiaodio pun segera melihat ke arah Suro dan dia bisa merasakan semangat besar yang dipaksa keluar dari dalam tubuh gadis itu. Yang kemudian, Xiaodio pada saat ini menggosok hidungnya sendiri ketika dirinya melihat tatapan aneh dari Lindong dan juga yang lainnya. Dan tanpa sadar, Xiaodio pun berkata, "Sialan, kenapa selalu aku yang dicap sebagai orang yang sangat jahat?" Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja pada saat ini mata dari Xiaodio menajam. Dan pada saat yang sama, Lindong pun juga segera mengangkat kepalanya. Dan kini, mata dari Lindong menatap ke dalam kegelapan, yang kemudian dia mengatakan, "Hei kamu yang sudah tiba di tempat ini, segera tunjukkan dirimu. Jangan kamu bersembunyi di dalam kegelapan seperti seorang pengecut." Di sisi lain, Xiaoyan yang dari tadi sedang diam berkultivasi, dia pun segera membuka matanya, yang kemudian meraih tongkat hitam yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja, di langit yang gelap, pada saat ini muncul sosok abu-abu misterius, yang kemudian dia pun berkata, "Haha, kamu memang layak menjadi anggota yang duduk di peringkat kedua dari kategori segel nirwana bumi." Mata dari Lindong pun menajam, yang kemudian dia pun melihat pada sosok berpakaian abu-abu ini. Dirinya memiliki penampilan normal dan tidak menonjol sama sekali. Namun tangan yang keluar dari dalam bajunya tampak sangat pucat dan panjang. Dan samar-samar, dari tangan itu pada saat ini memunculkan sebuah aura dingin. Meskipun orang misterius yang muncul ini tampak sangat normal, tapi dia telah benar-benar mampu membuat Lindong menyipitkan matanya. Karena pada saat ini Lindong sendiri bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh orang itu. Sukui yang melihat kemunculan dari sosok orang ini, ekspresi wajahnya pun berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Sukui berkata, "Luotong." Mendengar hal itu, Lindong tersenyum dan mengatakan, "Ternyata kamu adalah anggota yang berada di peringkat pertama dari segel nirwana bumi. Akhirnya aku sadar kenapa aku bisa merasakan aura yang sangat kuat darimu. Ternyata kamu bukanlah individu biasa. Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan. Namun kamu adalah orang pertama yang berani menunjukkan dirimu sendiri." Luotong yang mendengar ucapan dari Lindong itu, dia pun kemudian menjawabnya, "Sebelumnya kamu telah menyebabkan keributan besar di kota Wanxiang dan sulit bagi orang lain untuk tidak tertarik dengan dirimu." Setelah mengatakan hal itu, sosok dari Luotong pada saat ini mendarat di dinding halaman, yang kemudian Lindong berkata kembali, "Bicaralah, apa yang kamu inginkan saat ini?" Sambil menatap wajah Lindong, Luotong pun mengatakan, "Yanmo dan juga yang lainnya, mereka telah dibunuh olehmu, bukan?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Lindong pun langsung mengangguk dan dia berkata, "Iya, memang kelompok itu aku yang membunuhnya." Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi wajah dari Luotong menjadi berubah sangat serius. Dan dengan nada yang tegas serta berwibawa, dirinya kali ini berkata, "Mereka adalah anggota dari Kekaisaran Awan Angin, dan seharusnya kamu tidak menyentuh mereka." Mendengar ucapan dari Luotong itu, Xiaodio pun segera menjawabnya dengan santai, "Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kami sentuh." Ucapan sederhana dari Xiaodio itu pada saat ini membuat wajah dari Luotong segera memucat, dan ekspresi dingin juga muncul di kilatan matanya. Yang kemudian, Luotong pun mengatakan, "Kalian seharusnya sudah tahu sekarang bahwa Kekaisaran Awan Angin kita menginginkan gadis itu." Mendengar ucapan dari Luotong, Lindong pun mengerutkan alisnya, yang kemudian dia mengatakan, "Karena kami telah membawa trio Sukui untuk kembali memasuki kota Wanxiang, seharusnya kalian sudah menyadari pesan apa yang ingin kami sampaikan. Jika kamu datang hanya untuk mengatakan hal itu, lebih baik sekarang kamu pergi saja, karena trio Sukui ada di dalam perlindungan kami." Merasa bahwa dirinya diusir secara terang-terangan oleh Lindong, Luotong pada saat ini mengatakan, "Aku datang ke tempat ini adalah untuk mengirimkan pesan dari Kekaisaran Awan Anginku. Kalian bertiga sangatlah kuat. Jika kalian mau bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin, maka kami akan menjamin bahwa kalian akan berhasil bergabung dengan sekte super. Namun sebelum itu, kalian harus menyerahkan wanita muda itu." Setelah mengatakan seperti itu, pada saat ini jari dari Luotong segera mengeluarkan sebuah energi misterius yang dengan cepat
Energi itu segera meluncur ke arah Lindong yang pada akhirnya mengenai pohon besar yang ada di belakang Lindong. Akibat serangan itu, pohon itu pun langsung terkoyak. Karena ini adalah peringatan besar dari seorang Luotong. Setelah mengeluarkan serangan itu, Luotong kembali mengatakan, "Jika aku pada saat ini memberikan ancaman pada kalian, maka aku hanya akan membuang-buang waktuku saja. Aku berharap bahwa kalian bertiga menjadi individu yang cerdas. Jika pilihan kalian salah, maka kemungkinan akan ada orang yang tidak bisa meninggalkan kota ini. Tidak bijaksana bukan? Mengorbankan masa depanmu demi orang asing yang tidak kamu kenal." Jari Lindong pada saat ini segera menyentuh pada pohon yang sebelumnya terkena serangan dari Luotong. Dan Lindong bisa merasakan serangan macam apa yang bisa menumbangkan pohon ini. Dan tidak lama kemudian, Luotong pun berbalik. Sebelum dia pergi, dia pun melirik ke arah trio Lindong dan berkata, "Aku telah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Dan apapun pilihanmu, kuharap kalian bertiga bisa memberikan jawabanmu besok dengan nada yang lembut." Pada saat ini, Lindong pun mengatakan, "Kau tidak perlu menunggu sampai hari besok karena aku akan memberikan jawabanku saat ini juga." Mendengar suara itu, Luotong pun segera menoleh pada Lindong. Dan ketika menatap wajah Lindong, kali ini kilatan dingin muncul di wajah Luotong karena dia melihat senyum yang aneh di wajah Lindong. Hal ini adalah sebuah kode bahwa Lindong menolak dengan tegas untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Yang kemudian Luotong pun berkata, "Kamu benar-benar bocah nakal yang sangat sombong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan menjadi pertarungan besar antara Lindong dan juga Luotong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.